Habib, saya Zabidiah dari Jawa Barat. Nah, pertanyaannya, izin bertanya Habib, kalau orang bercerai dan mempunyai anak kecil yang wajib menafkahi itu siapa ya Habib? Apakah suaminya atau istrinya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan agamanya? Dan satu lagi Habib, bagaimana pembagian hartanya, yang mana mengumpulkan hartanya itu hasil kerja sama, yaitu suami istri katanya Habib. Itu gimana? Naam. Yang wajib menafkahi anak itu adalah bapak. Nah, Baik masih jadi suami istri atau udah cerai, nggak ada bedanya. Nafkah anak wajibnya bapak. nah, Nah, sehingga ketika itu cerai dan anak ikut ibu, kebanyakan kan gitu ya. Maka bapak harus memberikan nafkah kepada anak itu. Ibunya udah nggak wajib, tapi bapak anaknya yang wajib. Nah, maka dikira-kirakan berapalah pantasnya untuk anak seusia itu nafkahnya. Tentang juga bajunya kan gitu ya. Oke, yang berkaitan dengan kehidupan si anak ini. Ketika anak ini sakit, itu semuanya bapak. Kecuali kalau ibu suka rela, biar karena ikut saya, biar saya semua yang menanggung. Oh, udah kelas, Anda berbuat baik. Anda berbuat baik. Oke. Tentang pendidikan agama yang si anak ya dua-duanya. Bapak bertanggung jawab, ibu bertanggung jawab. Kalau agama itu dua-duanya wajib. Maka Nabi SAW ketika mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawah, maka kedua orang tuanya. Siapa ini? Ayah ibu yang menentukan anak ini. Yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, naudzubillah. Mau dibuat anak ini anak yang otaknya Yahudi, dididik Yahudi. Otaknya Nasrani, dididik Nasrani. Otaknya Majusi, dididik Majusi. Otaknya mukmin, Muslim, maka dididik agama Islam. Dan Nabi di sini menentukan bahwa agama anak ini dua ini, bapak dan ibu. Maka untuk pendidikan agama kewajibannya dua-duanya. Mungkin ketika ada biaya, bapaklah yang dominan untuk membiayai. Jika bapaknya mampu. Jika bapaknya nggak mampu, ibunya si anak ini yang kaya, halas jangan perhitungan ibu, ini untuk anak Anda, bukan untuk mantan suami Anda. Untuk anak Anda jangan terlalu perhitungan gitu loh. Kalau Anda mampu untuk mensukseskan putra Anda, putri Anda, udah lakukan. Jangan nunggu, wah ini kok tugasnya suami, ini tugasnya bapaknya. Biar bapaknya. Tapi kalau anak Anda gagal, apakah Anda senang? Kan tentunya Anda juga nggak senang. Ketika urusan pendidikan, udah jangan terlalu perhitungan. Ini tugas siapa? Siapa yang mampu itu lakukan. Dan ketika tentang harta dan itu kerja bareng, maka kita perlu lihat kerja bareng itu gimana. Gitu lah. Maksudnya kerja bareng itu apa? Apa modal itu modal suami, modal istri jadi satu. Kemudian dikerjakan sama-sama bekerja. Atau modalnya suami, semuanya suami, tapi istri ikut mengerjakannya, ikut menjaga, ikut pembukuan, ikut kulaan. Maka ini kan bukan kerja bareng, istri sebagai pegawai di situ. Makanya kerja bareng itu bagaimana maksudnya supaya jawabannya itu jelas, hitungannya itu jelas. Yang kebanyakan yang kita tahu, istri itu ikut membantu pekerjaan suami. Kebanyakan, nggak tahu kasus Anda ini gimana. Suami yang punya modal, suami yang punya usaha, istri yang nulis, pembukuan, gaji, ikut kulakan. Maka ini seperti kalau mau
diuangkan, maka anggap ini seperti sekretaris atau seperti ketua atau kepala atau manajer sesuatu perusahaan. Mbak pantasnya gajinya berapa kerja kayak ibu ini? Tinggal gitu aja. Oh pantasnya kerja seperti ibu ini gajinya setiap bulannya 5 juta umpamanya. Udah, hitung kesepakatan 5 juta, hitung berapa lama itu kerja. Maka ibu mendapat 5 juta setiap bulannya. Maka gimana? Mau gini makan lagi? Ya harus antaradin, harus sama-sama ridha. Si suami yang nggak boleh maunya sendiri, gitu ya. Udah kamu nggak mau cerai, udah pergi. Loh ini istri ikut kerja kalau nggak ngurus, ini nggak boleh. Artinya makanya ketika la tansawul fadla bainakum, Al-Quran telah menasihati, jangan kamu melupakan kebaikan pasanganmu. Wahai istri, jangan melupakan kebaikan suami. Suami pernah berbuat baik kepada Anda. Wahai suami, jangan melupakan kebaikan istri. Istri banyak berbuat baik kepada Anda. Kalaupun enggak jodoh, cerai, jangan saling caci. Ayo yang bagus, yang damai untuk anak Anda. Apalagi udah punya anak, gitu kan. Anak Anda akan menangis, akan sumpek, akan stres ketika melihat bapak ibunya ini selalu bertengkar, gitu. Selalu mencaci, mengungkit-ungkit kejelekan satu dengan yang lain. Anaknya yang jadi korban. Jangan puaskan nafsu Anda dengan mengorbankan anak Anda. Kalau sudah nggak jodoh, udah yang bagus. Gitu. Ketika menikah itu disarankan dalam khutbatun nikah, ada kan imsakin bi ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Si wali itu memberi nasihat, ya fulan bin fulan angkahtuka zawajtuka ibnati atau karimati, imsakin bi ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Ala ma amarallah bi imsakin uzawijuka ala ma amarallah bi min imsakin bi ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Kalau jadi yang bagus, yang harmonis. Kalau memang enggak jodoh, cerai yang baik. Cerai yang baik itu apa? Enggak saling caci, enggak saling mengumbar kejelekan satu dengan yang lain. Damai, apalagi punya anak, ayo diatur. Ini bagian siapa, ini bagian siapa, siapa yang mampu, siapa yang bisa. Supaya anak itu bahagia. Bapak ibunya enggak kumpul tapi anaknya masih bahagia. Ibunya enggak pernah nyeritakan kejelekan bapaknya, bapaknya enggak pernah nyeritakan kejelekan ibunya. Bapakmu dulu Masya Allah nak, si bapak ibumu itu Masya Allah nak, bagus, indah, kan gitu ya. Anaknya akan tumbuh bahagia. Tentang pekerjaan juga seperti itu. Kalau si istri ikut kerja, ya dilihat pekerjaannya itu sebesar apa, pantas mendapat gaji berapa. Antarodin, nggak bisa harus sekian karena ini udah ada akadnya di awal. Si istri membantu suami kan gitu, nggak ada akad di situ. Maka antarodin harus saling ridho, saling melihat kebaikan. Perkenalkan, Wafa TV, sebuah aplikasi untuk memenuhi semua kebutuhan umat muslim. Wafa TV menyediakan streaming video Islam yang berkualitas tinggi untuk seluruh umat Islam. Kami menghadirkan ulama-ulama terkemuka yang membagikan pengetahuan dan hikmah khusus untuk Anda. Dengan lebih dari 1000 video yang dapat Anda tonton secara langsung ataupun download untuk Anda tonton secara offline, kapanpun dan dimanapun. Allah kan maha kuasa, kuasanya mutlak. Litad'ifil hasanat, litad'ifil thawab. Ini bukan lagi dihukumi nifas, melainkan hukumnya adalah haid. Di atas muka bumi ini nggak ada perempuan kayak Bahia. Berkenalan dengan huruf-huruf hijaiyah. Tidak hanya itu, Wafa TV adalah aplikasi yang wajib Anda miliki bagi Anda yang gemar membaca atau mengkaji kitab secara mendalam. Karena lebih dari 1000 kitab di perpustakaan Wafa TV telah kami siapkan untuk Anda akses dengan mudah. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan aplikasi Wafa TV sekarang juga di Play Store maupun App Store secara gratis.